Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, santri ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di pesantren Jabal Uhud, Tiban, Batam, dan kita masih meneruskan hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi, hadis dari Jibril alaihi salatu wassalam, atau dikenal dengan hadis Jibril. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Perhatikan. An Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufatar uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabitha maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Kalau kita bercerita tentang Al-Quran, maka dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran, dan induk Quran itu surah Al-Fatihah. Tapi kalau cerita hadis, maka induk dari seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pada hadis Jibril. Jadi hadis Jibril itu adalah induk seluruh hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Al-Fatihah itu induk dari seluruh Al-Quran.
Jadi kita bicara soal induk hadis di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang kita akan petik dari hadis yang cukup panjang ini, kita akan bercerita dulu siapa Jibril ini. Sampai hadis ini disebut hadis Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan makhluknya, kemudian dari sekian makhluk itu Allah pilih di antara makhluk-makhluk pilihan. Kalau kita cerita tentang orang-orang muhajirin, maka pemimpin para muhajirin itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau cerita orang-orang Ansar, maka pemimpin orang-orang Ansar adalah Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz. Itulah dua Sa'ad pemimpin Khazraj dan Aus. Kalau kita cerita tentang Ahlul Bait, maka pemimpin Ahlul Bait adalah Ja'far dan Ali radhiyallahu anhuma. Tapi kalau cerita tentang pemimpin para nabi, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan lebih dari jauh daripada itu, kalau cerita tentang para malaikat, maka pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Jadi kita cerita tentang pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salam. Santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para malaikat itu ada 4. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Itu disebut Sadatul Malaikah, pemimpin-pemimpin para malaikat. Ya tentu yang paling tinggi adalah Jibril. Dan 4 malaikat ini berperan di semua alam. Kalau kita cerita tentang alam ruh, kalau kita cerita tentang alam ruh, maka kita cerita tentang Jibril. Kalau cerita alam dunia, maka kita cerita tentang Mikail. Kalau cerita tentang alam kematian, maka itu cerita tentang Malakul Maut dan Israfil. Jadi semua malaikat ini berperan. Pertama alam ruh, jiwa manusia itu, pada dasarnya jiwa manusia itu mati dan menjadi hidup itu karena ada bimbingan. Dan bimbingan yang bisa menghidupkan ruh itu adalah wahyu. Dan wahyu itu turun lewat malaikat Jibril. Kalau cerita tentang dunia, dunia ini hidup dengan air. Makanya Allah mengatakan wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayyin, kami jadikan dengan air itu segala sesuatu hidup. Siapa yang menurunkan hujan? Malaikat Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam kematian, maka cerita tentang 2 malaikat. Pertama Israfil dan yang kedua Malakul Maut. Israfil ketika meniup sangkakala, maka semua ruh akan berpisah dari badannya. Dan siapa yang mencabutnya? Malakul Maut. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Jibril itu disebut dengan ruh, Ruhul Kudus.
Allah turunkan kepada Rasul kita itu ruh yang sangat amanah. Kenapa Jibril disebut ruh? Dan kenapa disebut Al-Amin? Kata para ulama, summiya ruhan li'anna an-nufusa tahya bihi kama tahya al-arwah. Jibril disebut ruh itu karena jiwa-jiwa manusia bisa hidup sebagaimana jasad-jasad manusia bisa hidup karena ada ruh di dalamnya. Jadi kita bisa hidup itu karena ada ruh. Lah begitu juga jiwa-jiwa manusia bisa hidup karena ada wahyu yang bersarang pada dadanya. Makanya Jibril selalu disebut ruh dalam Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jibril ini memiliki sifat, dan yang masyhur sifat Jibril itu ada 5. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril itu dengan al-ilmu, malaikat yang memiliki banyak pengetahuan. Jibril itu malaikat yang memiliki banyak pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya, allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang sangat kuat. Kalau dia tidak punya ilmu tidak mungkin mengajarkan. Jadi Jibril itu adalah gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua, al-quwatul ha'ilah, kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Dengan satu sayapnya Jibril itu bisa mengangkat negeri Sodom yang terdiri dari beberapa kabilah. Bayangkan satu sayap bisa mengangkat negeri Sodom ke langit, kemudian dihampaskan lagi ke bumi dan sekarang menjadi laut mati. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Kalau tidak punya kekuatan yang sungguh luar biasa. Padahal Jibril itu bukan satu sayap, dia punya 600 sayap. Ini baru satu sayapnya saja, menunjukkan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, at-tamkin. Jibril itu punya kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia bertugas untuk menyampaikan wahyu. Di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ketika beliau membuat bab hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu hendak menugaskan para malaikat itu, maka dimukaddimahi dengan suara yang sangat memekikkan seperti rantai besi yang dipukul-pukul di batu yang sangat licin dan keras, sehingga semua malaikat yang di langit itu pingsan, tidak ada yang siuman. Dan yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Pada Jibril agar diberitahu kepada para malaikat. Mungkin di bumi disuruhnya untuk gempa, untuk tsunami, untuk musibah-musibah yang banyak, atau mungkin menumbuhkan ini, menumbuhkan itu, dan begitu seterusnya. Setelah selesai Allah berfirman kepada Jibril, baru semua malaikat siuman. Dimulai dari malaikat hamalatul arsy bertanya kepada Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan Rabb kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan qalal haq, kebenaran. Maka semua malaikat yang memikul arsy bertasbih. Kemudian tasbihnya malaikat pemikul arsy sampai ke langit ketujuh. Maka Jibril turun ke langit ketujuh. Kemudian malaikat di langit ketujuh bertanya, madza qala rabbukum ya Jibril? Maka Jibril mengatakan qalal haq. Kemudian penghuni langit ketujuh bertasbih sampai ke langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, sampai ke langit dunia.
Rupanya pembicaraan Jibril dengan malaikat-malaikat di langit kedua ini ada pula jin-jin yang mencuri dengar, yang berada di atas awan itu. Kalau dapat satu kalimat, maka akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, sampai kepada jin yang di bumi, kemudian dijual kepada para dukun. Syahidnya apa? Jibril siuman sebelum para malaikat yang lainnya. Di sini menunjukkan Jibril punya kedudukan istimewa di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, muta'. Jibril itu malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat yang lainnya. Jadi kalau sudah Jibril memerintahkan sesuatu dan perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun malaikat yang berani membantah Jibril. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, apa kata Rasul? Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, yang pertama dipanggil adalah Jibril. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun suka dengan orang yang Allah sukai. Setelah itu kemudian Jibril mengumpulkan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, dan Jibril innallaha ahabba fulanan faahibbuhu. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, maka kalian harus cinta juga dengan si fulan. Maka semua malaikat cinta dengan si fulan karena Allah cinta dengan si fulan. Maka setelah itu Allah letakkan qabul kepada si fulan karena semua malaikat cinta, maka Allah buat penduduk bumi juga cinta kepada si fulan. Ini dalil bahwa malaikat Jibril itu ditaati, muta', ya. Dan yang terakhir di antara sifat Jibril itu adalah al-amanah. Jibril itu malaikat yang paling amanah, karena dia tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau Jibril tidak amanah, bisa korupsi wahyu tuh. Saya kurangi saja wahyu ini atau saya tambah, nanti sampai pula sama nabi lain pula, kan begitu. Tapi karena dia amanah, Jibril tidak pernah korupsi wahyu. Apa yang disampaikan Allah itu pula yang disampaikan kepada nabi. Ada juga yang memahami bahwa amanahnya Jibril itu karena tidak ada satupun jin ataupun syaitan yang bisa merubah wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara 5 sifat Jibril yang ma'ruf disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila cinta dengan seseorang, maka yang pertama kali dipanggil Jibril, dan Allah meminta kepada Jibril untuk mencintai orang yang dicintai Allah dari orang-orang yang beriman yang ada di bumi. Apa faedahnya di sini? Bahwa Jibril itu ada hubung kait dengan manusia. Jibril itu ada hubung kait dengan manusia. Saya akan jabarkan 4 perkara. Pertama, Jibril itu ada hubung kait dengan orang-orang sebelum kita, dengan para nabi, dengan para rasul, dan orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Jibril juga punya hubung kait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dan yang ketiga, Jibril juga punya hubung kait dengan para sahabat-sahabat Rasul. Dan yang terakhir, Jibril juga punya hubung kait dengan kita umat manusia, terutama umat Islam.
Kita contohkan satu persatu. Yang pertama, hubung kait Jibril dengan umat dulu. Kita tahu bahwa tugas Jibril itu menurunkan wahyu. Dan yang membimbing para nabi itu bukan nabi kita saja yang dibimbing Jibril, tapi Jibril juga membimbing seluruh para nabi dan rasul. Sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama, sampai rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurunkan wahyu adalah Jibril. Dalilnya mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasul diperlihatkan Jibril setelah itu. Sebelumnya tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asli. Di Gua Hira pun Jibril dalam bentuk manusia. Tapi pada lain kesempatan Rasul diperlihatkan fisik Jibril yang asli, yang memiliki 600 sayap, di mana satu sayap saddal ufuk. Artinya saddal ufuk itu terbentang dari terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi kalau lihat ke atas, sebelah kanan sayap, sebelah kiri sayap, sebelah depan sayap, sebelah belakang sayap, pokoknya langit ditutup sayap Jibril. Itu disebut saddal ufuk namanya. Gimana enggak ketakutan Rasul? Belum pernah melihat makhluk segede gitu. Menggigillah Nabi SAW. Pulang, kemudian mengatakan kepada Khadijah istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, dathiruni, dathiruni. Kemudian oleh Jibril, oleh Khadijah, Rasul diselimuti. Keesokan harinya dibawalah Rasul kepada seorang pendeta yang masih kerabat Khadijah, namanya siapa? Waraqah ibn Naufal. Apa kata Waraqah ibn Naufal? Makhluk yang dilihat suamimu wahai Khadijah, dia adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap. Namus itu juga pernah turun kepada Musa dan Isa. Dari sini menunjukkan bahwa Jibril juga turun kepada Musa dan Isa. Berarti ada hubung kait dengan para nabi Jibril itu. Ini yang pertama. Yang kedua contoh adalah ketika di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim ini sudah lama menikah dengan Sarah, tak punya anak. Tetapi kemudian setelah menikah dengan Hajar, artinya Ibrahim menikah lagi, maka dikaruniai seorang anak yang pertama namanya Ismail. Setelah itu baru kemudian Ibrahim dianugerahi anak dari Sarah. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menurut Ibnu Katsir disebutkan oleh beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa 3 malaikat itu maksudnya Jibril, Mikail dan Malakul Maut, menjelma menjadi tamu-tamu istimewa Ibrahim. Dan itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 24 dan seterusnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad tentang cerita tamunya Ibrahim itu? Berapa orang tamunya Ibrahim? 3 orang. Itu sebenarnya malaikat yang menjelma manusia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ingat ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun, maksudnya assalamu alaikum, karena assalamu alaikum itu adalah tahiyat Adam dan tahiyat seluruh anak turunannya. Maka Ibrahim menjawab salam, yang tidak kami kenal. Tetapi Ibrahim itu disebut Ibrahim diambil dari 2 kata. Abu Rahim dalam bahasa Ibrani artinya bapak pemulia tamu. Itulah Ibrahim. Dia muliakan tamunya. Rupanya setelah disembelihkan binatang, anak unta itu disembelihkan, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan, tamu pula tak mau makan. Tidak dipandang makanan, yang dipandang Ibrahimnya. Ibrahim sudah tua, ketakutan. Kenapa dia tak mau makan? Ya jelaslah malaikat mana makan, kalau antum dikasih makan habis ya.
Malaikat dikasih makan tak mau makan. Ketakutan Ibrahim, jangan-jangan orang jahat nih tamu nih. Baru setelah itu tamu itu, ketika Allah mengatakan fa'aujasa minhum khifah, Ibrahim merasa takut itu. Baru kemudian tamu-tamu itu mengatakan la takhaf, jangan kau takut wahai Ibrahim. Kenapa? Karena kami menghabar gembirakan kepadamu akan kelahiran siapa? Ishak. Ya, kemudian setelahnya Yakub. Dari sini kita tahu ada hubung kait Ibrahim dengan para malaikat. Mereka bertamu kepada Ibrahim kan. Kemudian juga setelah itu ngomong dengan Ibrahim bahwa tujuannya bukan hanya menghabar gembirakan akan kelahiran putranya Ishak dan juga Yakub setelahnya, tapi dia diutus oleh Allah untuk menghancurkan negeri Sodom, negerinya kaum Lut yang telah melakukan perbuatan yang tidak, lesbi, kemudian homoseksual dan yang semacamnya. Akhirnya kemudian Ibrahim mengatakan janganlah di situ ada keponakanku Lut. Tetapi kemudian mereka meyakinkan keselamatan Lut. Kemudian mereka datang ke negeri Sodom, dihancurkanlah negeri Sodom sehancur-hancurnya, dan Allah selamatkan Lut dan anak-anak yang beriman kecuali istrinya, dan orang-orang yang kufur ditenggelamkan dalam tanah. Di sini menunjukkan ada hubung kait antara siapa? Umat dulu dengan Nabi Ibrahim, dengan para malaikat maksudnya. Begitu juga Nabi Zakaria, begitu juga para nabi-nabi yang lainnya. Mereka ada hubung kait dengan Jibril alaihi salatu wasalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hubung kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Jadi Jibril itu punya hubung kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Bagaimana tidak ikhwatu fiddin? Tugas Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya satu menyampaikan risalah, tapi juga ada yang disebut dengan taudihur risalah. Jadi Jibril itu bukan hanya menurunkan risalah, tapi juga taudihur risalah, menjelaskan risalah. Dan bukan hanya taudihur risalah, ada juga namanya muraja'atur risalah. Muraja'atul risalah artinya murajaah risalah. Ada lagi yang keempatnya, menjadi mujahid man khalafar risalah, bagi orang-orang yang menyelisih risalah. Ini 4 perkara Jibril secara khusus dengan Nabi SAW. Yang pertama apa? Irsalur risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Apakah cukup menyampaikan Al-Quran? Tidak. Yang kedua, taudihur risalah, dijelaskan tu risalahnya seperti apa. Contohnya hadis Jibril yang kita sedang bahas ini disebut taudihur risalah. Artinya Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini disebut taudih. Taudih itu artinya menjelaskan risalah. Tidak cukup sampai menjelaskan risalah, muraja'atul risalah. Ada lagi namanya muraja'ah, karena setiap bulan Ramadan Jibril datang kepada Rasul. Kemudian di situ muraja'ah Quran. Dan yang terakhir sebelum kematian Nabi SAW di Ramadan terakhir, sampai 2 kali Jibril turun, baru Nabi SAW meninggal dunia. Tidak cukup sampai di sini, bahkan menjadi mujahid man khalafar risalah. Dia akan menentang siapapun yang menentang risalah yang dirisalahkan Allah kepada dia untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Ingat ketika Hasan ibn Thabit. Siapa Hasan ibn Thabit? Penyair Nabi. Nabi itu punya penyair namanya Hasan ibn Thabit. Dan penyair di zaman Rasul itu sama dengan pemilik channel hari ini. Jadi dulu medianya itu pakai syair, karena belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada radio, ya pakai syair mereka. Nah, sekarang tak perlu syair lagi, sudah ada YouTube, sudah ada TV, sudah ada radio, itulah medianya. Lah Nabi SAW itu punya penyair namanya Hasan ibn Thabit. Dalam sebuah pertempuran, biasanya tukang syair itu
adalah garda terdepan untuk memberikan semangat kepada para pejuang dengan syair-syairnya. Lah ketika itu beradu syairlah antara Hasan ibn Thabit dengan penyair orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Thabit, uhzuhum, la takhaf, uhzuhum fa innama aka Jibril. Kata Nabi SAW, seranglah mereka wahai Thabit dengan syair-syairmu, karena bersamamu ada Jibril yang senantiasa membelamu. Lihat, Jibril melindungi Hasan ibn Thabit dengan syair-syairnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hubung kait Jibril dengan Nabi secara khusus kan. Artinya Jibril menyampaikan risalah, menjelaskan risalah, murajaah risalah, dan berjihad bagi orang-orang yang menyelisih risalah. Kemudian juga terkadang Nabi SAW itu kalau ada pertanyaan dari orang-orang dan tidak bisa menjawab, maka selalunya Rasul minta fatwa kepada siapa? Kepada Jibril. Contoh, ada pembesar orang-orang musyrik itu datang ke Madinah, kemudian memberitahu orang-orang Yahudi Madinah, di Mekah ada orang yang ngaku Nabi. Kata orang-orang Yahudi Madinah, gini saja, kau tanya tuh orang yang ngaku Nabi itu dengan 3 soalan. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia seorang Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, dustakan kenabiannya. Apa itu soalannya? Pertama, tanya soal ruh. Apa itu ruh? Yang kedua, tanya apa makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga. Kemudian yang ketiga, kenapa anak mirip dengan orang tuanya? Kayak antum mirip dengan bapak antum, dengan ibu antum, entah hidungnya, entah telinganya, entah peseknya, mancungnya gitu. Kenapa bisa mirip? Dalam riwayat, tanya juga soal laki-laki yang keliling dunia beratus-ratus tahun dalam berdakwah. Tanya juga kepada dia soal anak-anak muda yang terkurung dalam gua, macam mana nasibnya. Pokoknya banyak soalan. Akhirnya kemudian mereka memiliki punya soalan, punya jawab, kunci jawaban. Banggalah orang-orang musyrik ini, kita bisa mendustakan si Muhammad itu. Akhirnya datanglah mereka ke Mekah pulang, berjumpa dengan Nabi. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, kami banyak soalan kepadamu. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman, kau seorang Nabi. Tapi kau kalau tidak bisa menjawab, kau ini Nabi kaleng-kaleng, kau ini Nabi pura-pura, kau bukan Nabi, kami akan kufur dengan. Ketika mereka berjanji akan beriman, Rasul senang. Baik, besok jawabannya, rupanya Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Ini gara-gara insya Allah lupa nih. Jibril besoknya tak turun, padahal dia meminta fatwa. Hari kedua Jibril tak turun, hari ketiga Jibril tak turun, sudah sepekan Jibril tak turun. Sesaklah dada Nabi. Orang-orang mulai mengatakan, oh itu Nabi enggak jelas katanya. Masa tak bisa jawab? Katanya mau jawab, kenapa tak bisa jawab? Lewat 2 minggu Jibril tak turun, lewat 3 minggu Jibril tak turun, hampir 1 bulan barulah Jibril turun. Kemudian Rasul menanyakan soalan-soalan tadi kepada Jibril. Turunlah dari soalan-soalan itu apa? Surah Al-Kahfi yang menjelaskan tentang jawaban-jawabannya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu ada hubung kait dengan Jibril. Jadi kalau ada muskilah dalam kehidupannya, bertanya kepada Jibril. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau Rasul ada kesulitan, maka Jibril akan langsung datang dan menolong Nabi. Contoh umpamanya ketika Rasul pulang dari Taif, bukannya diterima oleh penduduk Taif, dilempari batu lagi, lari sampai bermil, sampai kemudian harus istirahat di kebun kurmanya Mughirah. Datang Jibril bersama 2 malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, wahai Muhammad, nih di samping kanan kiriku ada malaikat penjaga gunung Taif. Kalau kau mau, kau tinggal perintahkan 2 malaikat ini, angkat tuh gunung, lemparkan ke orang-orang Taif yang kurang ajar itu. Tapi Nabi mengatakan jangan. Nabi hanya mendoakan, Allahumma hdi bi qaumin
fa innahum la ya'lamun. Enggak usahlah kita doakan hidayah saja, mereka kan tak paham soal aku. Tapi lihat bagaimana Jibril cekatan kan, datang dengan membawa 2 malaikat penjaga bukit itu. Dan itu menunjukkan ada hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir dan Rasul tersihir selama 6 bulan. Siapa yang menyihirnya? Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam itulah yang menyihir Rasul. 6 bulan Rasul terkena sihir. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, agak lain rupanya engkau wahai Rasul. Kayaknya engkau ada kenapa-kenapa kayaknya. Mintalah fatwa kepada Tuhan, kepada Rabbmu, kepada Allah. Akhirnya kemudian Rasul pun setelah Isya, setelah 6 bulan itu, Rasul melaksanakan solat sampai semalam suntuk, sampai mendekati waktu fajar. Tertidurlah Nabi SAW. Sesaat tiba-tiba Jibril datang dengan malaikat yang lain, kemudian meruqyah Rasul. Akhirnya dengan ruqyah itulah turun surah Mu'awwadzataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falak, yang merupakan asbab nuzul 2 surat ini turun. Jibril meruqyah Rasul. Lihat, kalau ada masalah Jibril langsung turun gitu ya. Bahkan malaikat Jibril ini kalau datang kepada Rasul tidak pernah menakut-nakuti, tidak dalam bentuk yang menyeramkan, tidak. Jibril itu kalau datang menemui Rasul selalunya menggunakan fisik seorang sahabat yang paling tampan. Siapa? Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Itu sahabat paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin itu. Itu kalau Jibril datang kepada Rasul pasti menjelma Dihyah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasul bercakap-cakap dengan Dihyah, disangka Rasul sedang ngobrol dengan Dihyah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau berdiri depan Dihyah, ada apa? Kata Rasul, oh tidak, dia bukan Dihyah, dia Jibril, dia nitip salam sama kamu, katanya. Nah begitulah Nabi SAW hubung kait dengan Jibril itu luar biasa. Ikhwatu fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perang Badar, dalam kondisi Rasul ketakutan, karena tidak punya pengalaman perang, tentara hanya 314 sampai 15 orang melawan 1000 lebih. Ya, secara otomatis Rasul ketakutanlah. Malamnya Rasul istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah. Di malam itu pula Allah kirim Jibril dan 1000 pasukan. Kata Rasul kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, Allah sudah kirim bala bantuan. Ketika berkecamuk perang, Allah tambah lagi 1000 jadi 2000. Ketika di tengah-tengah peperangan, Allah tambah lagi 3000, 5000, bi khamsati alafi minal malaika. Turun 5000 malaikat dipimpin oleh Jibril, menunggang kuda namanya Haizum. Siapa kudanya Jibril? Haizum, Haizum, Kaidum, Haizum, Kaidum. Mantap tuh Jibril tuh. Kaidum itu artinya maju. Hai, Haizum, maju, maju, itu bahasa kitanya. Jadi kuda Jibril itu namanya Haizum. Ada antum namanya Haizum? Itu kuda Jibril itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah itulah hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hubung kait dengan para sahabat Rasul. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana Hasan ibn Thabit ditolong dalam mengungkapkan syair-syairnya dengan bantuan Jibril. Artinya ada hubung kait dengan para sahabat, termasuk dengan kita semuanya. Jibril itu ada hubung kait dengan kita. Kapan itu? Ketika malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad, lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Di malam itu turun para malaikat dan ruh. Siapa ruh di sini? Jibril. Turun ke mana? Turun ke bumi. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia, untuk kita umat Muhammad. Setiap tahun turun menemui kita. Jadi ada hubung kait Jibril itu dengan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan perlu diketahui bahwa malaikat Jibril alaihi salam di zaman Nabi SAW dia selalu mengikuti Nabi SAW dan bersama Rasul dalam peristiwa-peristiwa besar. Contoh dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang menjemput Nabi SAW dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa, kemudian dihantar sampai Sidratil Muntaha, kemudian turun lagi. Siapa yang mengantar? Jibril. Jibril mengantar Nabi SAW kan, menjemput Rasul dari Masjidil Haram menggunakan burak, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur, karena Jibril tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi yang jelas di sini bahwa Jibril hadir dalam peristiwa-peristiwa besar, peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi SAW. Bahkan Jibril juga punya perhatian dengan keluarga Nabi. Satu hari setelah pemboikotan Bani Hashim itu pernah diboikot selama 3 tahun oleh 18 kabilah dipimpin Abu Jahal Fir'aun Yaumatini sampai kelaparan. Ketika pemboikotan itu sudah selesai, rupanya mengalami kelemahan kaum muslimin. Salah satunya adalah Abu Thalib jatuh sakit dan juga Khadijah jatuh sakit. Di tahun yang sama kedua manusia ini mulia sehingga tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Yang ingin saya kisahkan adalah Khadijah ini sudah tua. Dia ingin membuatkan makanan untuk suami tercintanya. Dimasaklah masakan kesukaan Nabi. Kemudian mencari Rasul ke sana kemari tak ketemu. Rupanya Rasul sedang berada di sebuah tempat. Maka ketika Khadijah mengarah kepada tempat itu, Jibril datang kepada Rasul. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin," kata Jibril, "wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fiha wala nasab." Apa kata Jibril kepada Rasul? "Wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu akan datang. Di tangannya membawa bejana penuh dengan makanan dan minuman. Nanti kalau dia sampai kepadamu, habarkan kepada dia Allah menitip salam untuknya dan titipkan salam aku juga untuknya." Subhanallah. Tidak ada wanita yang dapat salam dari Allah kecuali Khadijah. Antum saja dapat salam dari Raja Salman, senang sekali itu. Ada salam dari Raja Salman, luar biasa senang. Langsung WA-nya diviralkan. Tuh, aku dapat salam dari Raja Salman. Ini yang kasih salam Allah kepada Khadijah dan dapat salam dari Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, habarkan kepada Khadijah dengan kabar gembira bahwa dia sudah dibangunkan sebuah istana di sorga yang terbuat dari mutiara, yang di dalam istana itu tidak ada suara hiruk pikuk ataupun kelelahan di dalamnya, karena dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Jibril memperhatikan keluarga Nabi SAW. Kalau tadi kan nitip salam sama Aisyah, tapi Aisyah tidak dapat salam dari Allah, hanya dari Jibril saja. Tapi Khadijah dapat salam dari Jibril plus dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hari meninggalnya Khadijah. Ketika Nabi SAW sudah makan, sudah minum dari makanan yang kesukaan yang dimasak Khadijah, maka dilihatnya wajah Nabi SAW kayaknya penat gitu kan. Kasihan Khadijah. Dipeluknya suaminya, kemudian diingatkan dengan pesan Waraqah ibn Naufal, disuruh sabar. Tetapi dalam pelukan terakhir itulah Khadijah meninggal dunia. Jadi Khadijah meninggal dalam pelukan Rasul, sementara Rasul meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah kalau cerita tentang masalah Jibril. Taib, kita akan masuk karena waktu juga tentang hadis Jibril ini dan faedahnya. Kita tidak akan membahas per kalimat karena hadisnya panjang. Kita akan ambil petik-petik sikit aja faedah dari hadis ini. Pertama, faedah yang kita akan petik dari hadis Jibril ini. Hadis ini ada asbab wurudnya. Disebutkan dari seorang ulama namanya Yahya ibn Ya'mur. Di zaman tabi'in ada orang namanya Yahya ibnu Ya'mur. Yahya ibn Ya'mur ini orang Basrah. Lah di Basrah itu ada pemahaman sesat yang disebut dengan Qadariyah. Pemimpinnya namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi ada kelompok sesat di Basrah namanya kelompok Qadariyah, yang mendirikannya namanya Ma'bad al-Juhani. Banyak muridnya, banyak orang-orang yang belajar kepada dia di Masjid Basrah itu. Jadi Yahya ibn Ya'mur ini kemudian dia mengajak temannya namanya Humaid ibn Abdurrahman. Yahya ibn Ya'mur ini mengajak temannya namanya Humaid ibn Abdurrahman Al-Humaidi untuk haji ke Mekah, dan bertanya kepada salah seorang sahabat yang masih hidup di sana soal pemahaman Ma'bad al-Juhani, pengasas kelompok Qadariyah yang ada di Basrah itu. Berangkatlah Yahya bin Ya'mur dengan siapa? Humaid ibn Abdurrahman al-Humaidi ini. Berangkat keduanya. Subhanallah, setelah dia haji kemudian keduanya umrah, tiba-tiba saat tawaf berjumpa dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Kemudian mereka meminta waktunya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Wahai Abu Abdillah, ini wahai Abu Abdurrahman, kunyah daripada Ibnu Umar, bisa enggak engkau duduk-duduk bersama kami? Kata Abdullah ibn Umar, bisa. Akhirnya duduklah bertiga, Yahya bin Ya'mur, Humaid ibn Abdurrahman al-Humaidi dan Abdullah ibn Umar. Kemudian Yahya ibn Ya'mur menceritakan, wahai Ibnu Umar, kami ini orang Basrah. Di Basrah ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia bercerita soal takdir, dan dia mengatakan soal takdir al-amru unufun. Al-amru unufun. Apa artinya al-amru unuf? Dia mengatakan bahwa setiap perkara itu dimulai dari perkara baru. Seolah-olah mereka ingin katakan bahwa pemahaman Ma'bad al-Juhani itu Allah tidak mengetahui perbuatan manusia kecuali kalau manusia berbuat. Kalau manusia tidak berbuat, Allah tidak tahu. Kalau manusia berbuat, baru Allah tahu. Itu disebut al-amru unuf. Dan ini penyimpangan dalam bab takdir. Kenapa? Karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Abdullah ibn Umar marah dan mengatakan kepada Yahya ibn Ya'mur, nanti kalau kau ke Basrah, bilang sama Ma'bad al-Juhani. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an? Dengan marahnya dia mengatakan, wallahi demi Allah, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bari'um minni. Katakan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian kata Ibnu Umar, haddatsana abi, bapakku maksudnya Umar bin Khattab telah menceritakan kepada aku. Kemudian menceritakan hadis Jibril ini sampai kepada pertanyaan Jibril, apa itu iman? Maka kemudian Rasul mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau harus beriman dengan takdir baik ataupun takdir buruk. Ya. Jadi itulah kenapa hadis ini turun juga bicara soal takdir.
Ini faedah yang pertama, asbab wurudnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya wahyu itu turun? Bagaimana caranya wahyu itu turun? Pertama, terkadang ketika wahyu itu turun kepada Rasul dengan cara taklimullah mubasyaratan, Allah mengajak bicara langsung dengan Nabi tanpa perantara. Kapan itu? Saat peristiwa Isra Mi'raj. Rasul langsung ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, tidak ada perantara Jibril, langsung berdua-duaan dengan Allah di balik hijab, dan hijabnya Allah nur, dalam riwayat nar. Hijabnya Allah adalah cahaya. Dari situlah kemudian Rasul berdialog dengan Allah di balik hijab, turunlah syariat salat 5 waktu. Makanya Nabi SAW disebut Kalimur Rahman. Ada 3 Nabi dari 25 Nabi dan Rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman, Nabi yang bicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Adam, dan yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebut Kalimur Rahman. Tetapi Kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada siapa? Kepada Musa alaihi salatu wassalam. Padahal ada 3 Nabi yang disebut Kalimur Rahman, Adam, Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nafathu fir rawi. Terkadang wahyu turun kepada Rasul itu dengan dibisikkan ke dalam hatinya. Tahu-tahu sudah ada wahyu di dadanya, tahu-tahu sudah ada surat aja dalam Quran. Surat Quran dalam dadanya, sudah hafal. Langsung oleh Jibril letakkan dalam hati Nabi. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi wa la yahmilannakum istibta'ar rizqi ala an tatlubuhu bima'siyatillahi fa innama indallah la yunalu illa bita'ati. Sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak mungkin meninggal sampai disempurnakan rizkinya. Lihat di sini, Jibril datang meletakkan wahyu di dada Nabi. Ini yang kedua. Yang ketiga, ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar. Nabi itu kalau mimpi pasti wahyu. Kalau kita mimpi pasti wangsit, enggak jelas, ya kan? Kalau Nabi mimpi pasti wahyu. Ketika Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, wahyu. Makanya Ibrahim mengatakan, ya abati inni ara ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu mimpi kau disembelih sama aku, cemana pendapatmu? Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja kalau ini perintah Allah. Lihat mimpinya para nabi itu wahyu, terkadang lewat mimpi. Yang keempat, terkadang lewat Jibril dalam bentuk manusia, seperti dalam bentuk Dihya al-Kalbi tadi, atau dalam bentuk aslinya, atau dalam bentuk suara yang menggerincing, dan itu paling berat yang turun kepada Nabi. Kalau sudah ada suara yang memekikkan dari Jibril alaihi salam, berarti wahyu itu sangat berat kepada Nabi. Inilah 5 cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan cara membentuk manusia kemudian datang kepada Nabi seperti hadis Jibril yang kita sedang kaji. Ini yang ketiga. Faedah yang ketiga, di sini kan ada soalan kan? Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Bertanya lagi, Nabi menjawab. Berarti di sini apa? Kunci ilmu itu adalah tanya. Ya. Kunci ilmu itu tanya. Antum kalau menjadi talabatul ilmi jangan diam saja. Banyak tanya sama ustadznya. Kalau sedang belajar di kelas itu, yang enggak paham tanyakan. Jangan tidur. Ya. Karena kunci ilmu itu bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, wahai Ibnu Abbas, bima nilta hadzal ilma? Dari mana kau dapat ilmu sebanyak itu? Kenapa maklumatmu banyak sekali di kepalamu itu?
Kata Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul. Karena saya banyak tanya katanya. Jadi jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Kemudian juga yang keempat faedahnya, ketika Jibril ini menyebut nama Muhammad SAW, ya Muhammad, bukan berarti Jibril hendak merendahkan Nabi, tidak. Karena yang ngomong ya Muhammad itu biasanya orang Badui. Kalau sahabat enggak berani mengatakan ya Muhammad, enggak berani sahabat. Kalau sahabat itu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, yang ngomong gitu itu Badui. Jadi kalau antum ngomong kasar sama ustaz antum itu Badui. Dan kasar antum, yang nyebut namanya. Ya, umpamanya Ustaz Toha, ya Toha, Badui antum itu. Ya Ustaz, itu beradab namanya. Ya. Karena para sahabat enggak berani ngomong ya Muhammad, ya Rasul, ya Nabi Allah. Yang berani itu orang Badui, orang enggak punya pendidikan. Tetapi ketika Jibril mengatakan ya Muhammad menggunakan bahasa Badui, bukan berarti Jibril hendak merendahkan Rasul, tidak. Jibril itu maksudnya hanya meniru orang Badui. Karena sahabat ini paling suka kalau ada orang Badui bertanya. Sebab tanyanya aneh-aneh orang Badui itu. Makanya banyak dalam hadis itu qalat al-a'rab, bertanya A'rab. Contoh namanya orang Badui yang kencing di masjid itu. Coba bayangkan dari hadis orang Badui yang kencing di masjid, banyak istinbat para ulama tentang hadis itu kan. Jadilah kemudian dalam bab fikih macam-macam bab tuh. Artinya Jibril ini ingin menggunakan bahasa mereka, tapi kandungan pertanyaannya bukan Badui, tetapi orang berpendidikan. Bagaimana tidak berpendidikan, isinya berbobot semua. Apa itu Islam, apa itu iman, apa. Orang Badui tidak paham masalah ini, cuman mengambil bahasanya saja. Thariqahnya Badui mengatakan ya Muhammad itu bukan menghina Rasul, tidak. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya ikhwan, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW disifatkan seperti apa tadi? Dia tidak pakai imamah. Jibril tidak pakai serban. Padahal serban bagi orang Arab itu wajib. Maksudnya wajib itu bukan berarti orang yang pakai serban berpahala. Tidak, itu adat istiadat orang Arab serban itu, bukan ibadah, ya. Tetapi maksudnya untuk supaya tidak kena panas, supaya tidak kena hujan, supaya tidak kena debu, karena di sana banyak debu. Makanya orang Arab itu suka pakai sorban. Ya. Jadi seolah-olah wajib karena untuk melindungi itu semua tuh. Makanya mereka banyak pakai sorban. Lah Jibril itu datang tak pakai sorban. Yang anehnya rambutnya hitam pekat seolah-olah terawat. Kemudian pakaiannya putih bersih, tidak ada satu pun debu yang nempel. Seolah-olah baru mandi, ganti baju, kemudian masuk masjid. Masalahnya kalau dia orang dekat mestinya ada yang kenal. Karena kebiasaan para sahabat itu kalau ada orang baru masuk, maka akan dikenalkan sama Nabi, Rasul, ini si Anu dari kabilah Anu. Ini tidak ada yang mengenalkan orang. Ini Jibril ini tidak dikenal orang. Ya. Kalau memang dia orang jauh mestinya lah kotor pakaiannya, namanya berjadi padang pasir. Tapi tak ada kotoran di pakaiannya. Kalau memang orang dekat tak ada yang kenal pula di situ. Itu yang semakin heran para sahabat. Tapi di sini bagaimana ada adab yang diberikan Jibril kepada khususnya para talabatul ilmi seperti antum ini. Pertama di sini apa? Jibril itu penampilan rapi, maka antum sebagai talabul ilmi harus rapi. Itu maksudnya ya. Nih kalau yang panjang-panjang rambut cepat dicukur. Bukan karena dihukum gundul baru dicukur. Ya. Yang jarang-jarang mandi, yang mandi ya, bersih, pakai sabun wangi-wangi masuk kelas itu. Harus seperti itu, rapi. Dan Rasul paling suka Jibril menggunakan pakaian putih itu karena itulah warna kesukaan Nabi, warna putih. Ya, warna apa saja boleh, tetapi Rasul dan Jibril suka dengan warna putih. Kemudian beradab. Karena ketika Jibril masuk ke ruangan Rasul itu, dia langsung menghadap Rasul, kemudian meletakkan lutut di lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua tangan di paha Nabi, seolah-olah beradab sekali. Artinya dalam talabul ilmi itu duduk saja dipermasalahkan,
harus betul-betul ya mendengarkan gitu ya apa yang disampaikan ustadznya itu. Jadi sampai kepada adab diajarkan sama Jibril dalam hadis ini, luar biasa ya. Dan ini juga alasannya kenapa Jibril tak pakai imamah ya kan? Ya karena dia orang baru. Kalau orang baru tidak kenal orang kemudian pakai imamah, disangka orang jahat nantinya. Mendekat Rasul jangan-jangan mau buat jahat sama Nabi. Makanya dia tidak pakai imamah supaya tidak dicurigai, itu maksudnya. Lah baru setelah itu bertanya soal masalah Islam, iman, ihsan dan begitu seterusnya sampai kepada soal kiamat. Tapi Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril tak tahu kapan kiamat. Kiamat itu perkara gaib. Kita wajib mengimani pasti ada kiamat, tapi kapannya wallahu a'lam. Ketika Arab Badui datang kepada Rasul bertanya, Rasul kapan kiamat? Rasul tak mau jawab. Datang lagi Rasul, kapan kiamat? Rasul tak mau jawab. Datang lagi Rasul, kapan kiamat? Rasul tak mau jawab. Akhirnya Rasul marah. Manis sa'il, siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi? Maka yang bertanya saya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, wa ma'a'dadtalah, kau tanya kapan kiamat, kapan kiamat. Apa yang kau siapkan untuk kiamat emangnya? Langsung terdiam dia. Kemudian dia mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak Rasul, aku tidak punya bekal apapun. Walakinni uhibbullaha wa uhibbur Rasul, tapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan anta man ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Ketika Anas ibn Malik mendengar anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama idolamu, kata Anas, demi Allah, setelah mendengar hadis ini aku tidak pernah bahagia sejak masuk Islam kecuali hari ini. Kenapa? Karena aku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku ingin digabungkan dengan mereka walaupun tidak seperti amalan mereka. Syahidnya di sini apa? Bahwa Rasul tidak tahu kapan kiamat. Ketika kemudian tidak tahu kapan kiamat, Rasul dikejar lagi soal tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kiamat itu ada berapa? Ada dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu ada tiga. Ada tanda-tanda yang sudah berlaku dan tidak mungkin kembali, seperti diutusnya Nabi, wafatnya para sahabat, kemudian bulan dibelah dua, itu cukup sekali saja, nggak akan terulang lagi. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang akan terus terulang sejak zaman Nabi sampai hari ini, seperti tersebarnya perzinahan, hilangnya amanah, tersebarnya kejahilan dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yang berada di sela-sela tanda-tanda kiamat besar dan itu belum terjadi, seperti hancurnya Ka'bah, terangkatnya Al-Quran, macam-macam. Ya, itu namanya tanda-tanda kiamat kecil. Lah di sana ada tanda-tanda kiamat besar. Ada berapa tanda-tanda kiamat besar? Ada 10. Pertama Dajjal dulu. Yang kedua turunnya Isa bin Maryam. Yang ketiga munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang keempat matahari terbit dari arah barat. Yang kelima dukhan, asap pekat hitam di langit. Yang keenam binatang melata muncul dari bumi bisa bicara. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan ini berkaitan dengan gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa dari jazirah Arab. Dan yang terakhir yang ke-10, api yang muncul dari perut Aden kemudian bergabung dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia ke mana? Ke Syam. Itulah mahsyar yang ada di bumi. Dan ketika itu Allah kirim angin yang sangat dingin kemudian menerpa ketiak setiap manusia yang punya iman sebiji zarah, sehingga semua orang yang beriman mati, tinggal yang kafir-kafir saja. Kata Nabi, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak ada tegak hari kiamat kecuali yang menimpa mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Karena orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat pertama.
Tiupan sangkakala pertama orang beriman tidak akan merasakan. Yang merasakan hanya orang kafir saja. Orang yang beriman itu baru merasakan sangkakala yang kedua saat kebangkitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kita dengan Jibril ini soal tingkatan-tingkatan dalam Islam. Tingkatan-tingkatan dalam Islam itu dimulai daripada Islam. Kemudian naik sedikit disebut iman. Kemudian naik sedikit disebut al-ihsan. Dan ihsan itulah puncak daripada Islam. Itulah tingkatan dalam Islam. Ya, Islam naik sedikit iman, naik sedikit ihsan. Ya. Apa itu Islam? Salat, zakat, puasa, haji, syahadat. Ya. Apa itu iman? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Itu iman artinya, ya. Kemudian yang terakhir ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini di antara penjabaran sedikit dari hadis Jibril. Taib, kita akan buka tanya jawab. Kebetulan saya buka hadiah di sini untuk pertanyaan, ya. Tadi yang antum catat, nanti kita kasih hadiah makanan ciki-ciki, ya. Tengok hadiahnya banyak ini. Antum kalau beli nggak kebeli ini, ya. Baik, kita akan kasih dulu sebagaimana biasa. Saya minta ke SMP dulu. Yang ikhwan, yang akhwat tunggu dulu. Yang SMA diam, ya. Pertanyaan yang pertama anak-anak SMP dulu, ya. Ingat SMA diam. Ustaz tadi menjelaskan di permulaan tentang kisah Jibril, tentang kisah malaikat Jibril. Di antara 4 para malaikat yang disebut dengan Sadatul Malaikah, pemimpinnya malaikat, siapa 4 malaikat yang menjadi pemimpin malaikat itu? Wah, ini baru mantap nih. Saya minta yang paling belakang tuh berdiri, yang keras ngomongnya. Cepat, kalau nggak dilempar sama orang. 1, Mikail 2, Israfil 3, malaikat 3 saja. Malaikat maut. Ahsan. Sini. Dapat antum, dapat apa ini? Jagung bakar. Itu dapat jagung bakar. Oke. Sekarang SMA. Dengerin. Tadi Ustaz menjelaskan kepada antum tentang, kalau tidak salah, 5 sifat yang dimiliki malaikat Jibril. Sebutkan langsung. Fadhal. 1, al-ilmu. Taib, kekuatan yang hailah. Taib, at-tamkin. Ditaati yang terakhir. Ahsan, mumtaz, masya Allah. Antum dapat apa ini? Kacang panggang. Masya Allah. Taib, balik ke anak SMP. Tenang akhwat, ya, masih banyak. Ya, ikhwan dulu. Anak SMP, contohkan hubung kait malaikat Jibril dengan para nabi. 1 saja. Antum. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Enggak bisa, tuh duduk.
SMP, SMA tuh. SMP, ayo. Fadhil. Ahsanta, mumtaz, masyaallah. Fadhil. Dapat super code apa itu? Ya. Masyaallah. Taib. Ya. Anak SMA, dengerin. Ya. Tadi disebutkan percontohan hubung kait dengan para nabi. Sekarang hubung kait secara khusus dengan nabi. Sebutkan 3 contoh anak SMA. Hubung kait Jibril secara khusus dengan nabi. Sebutkan 3 contohnya. Mana? Fadhal. Ya Allah, kum. Taib. Mumtaz, masyaallah. Fadhal. Dapat apa antum? Igo momo, apa itu? Momogi. Fadhal. Oh iya. Sekarang akhwat, dengerin. Ya. Balik ke akhwat dulu baru ke ikhwan. Dengerin akhwat. SMP, anak SMP akhwat, perhatikan. Hadis Jibril ini disebut apa? Kalau Quran itu induknya Quranlah surah Al-Fatihah. Kalau Jibril disebut apa itu? Induk hadis, masyaallah. Iya, diam. Sudah, Ustaz simpan satu di sini, aman itu, gak akan dibawa balik lagi. SMA, dengerin SMA. Dalam hadis Jibril ini, Nabi SAW menjelaskan tentang 3 tingkatan dalam Islam. Sebutkan 3 tingkatan itu. Halo? Yang ikhwan diam, halo? Ulangi. Taib, Islam, iman dan ihsan. Ahsanti, masyaallah. Ya, dapatlah juga tuh. Dapat apa ini? Kacang panggang. Taib. Ya. Balik lagi ke anak SMP, nanti catat tuh yang dapat tuh. Anak SMP, yang akhwat, dengerin lagi. Ya. Tadi Ustaz jelaskan tentang masalah hadis Jibril ini, bahwa di antara faedahnya yang tadi sudah saya jelaskan, apa yang bisa dipetik dari hadis Jibril ini, sebutkan 2 saja. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis Jibril itu apa? Halo? Ngomong apa lah ini? Gak dengar. Betul gak itu satu hal itu? Dengerin. Gak dengar juga? Oke, dirubah pertanyaannya. Coba perhatikan. Kalau itu terlalu berat, ya kan? Tadi di sini ada hubung kait antara Jibril dengan umat terdahulu. Ikhwan tadi sudah menjawab seperti malaikat Jibril bertamu kepada Ibrahim. Sebutkan yang lainnya satu saja. Gak bunyi juga. Pak jelas.
Nggak ada yang jawab. Ahsanti, Masya Allah. Dapatlah ya jagung bakar. Aman itu. Ini dapat jagung bakar, pasti mau lagi katanya. Nah, ini ada nih tulisannya ini ya. Taib. Tadi SMP ke SMA tadi? Sekarang SMA ya. Nanti aja, nggak usah dulu. Nanti dikasih kresek ini. Taruh jadi satu. Taib. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama tokoh Qadariyah tadi? Yang mendirikan pemahaman Qadariyah itu siapa? Ahsanti, Ma'bad al-Juhani. Masya Allah. Dapat apa ini? Dapat kolin, permen kolin. Fadhal. Sekarang balik ke Ikhwan dulu. Anak SMP, dengerin anak SMP. Sebutkan 2 cara Jibril menurunkan wahyu. Wah, langsung tuh kopiah hitam tuh, kalam suah tuh. Ya Allah, sahib kalam suah anta. Ya kum, tulisan sendiri nggak kebaca pula antum. Mengajak langsung dengan terus yang kedua? Mimpi Nabi Muhammad SAW. Aduh, dapat juga antum. Antum kurang gede nulisnya itu. Jadi ini dapatlah kerupuk nih kan. Masya Allah. Fadhal. Alhamdulillah. Wayak. SMA dengerin. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya, dari mana kau dapat ilmu wahai Ibnu Abbas? Apa jawabannya? Wah, langsung antum. Ya Allah, sahib nadhara tuh. Antum. Dengan bahasa Arabnya apa? Bisual bilisanin saul, ya, tak apa-apa ambil ya. Ya Allah. Harus bisa bahasa Arab SMA nih, Masya Allah. Ya, taib. Bilisanin saul wa qalbin aqul, ya, taib. SMP lagi. Ke SMS pula ya. SMP dengerin. Apa warna baju yang dipakai Jibril? Wah. Masya Allah. Antum berdiri. Warna putih. Ahsan. Masya Allah. Paling mudah tuh. Baik, masih banyak. Balik ke akhwat, dengerin akhwat. Dengerin. Sebutkan tanda kiamat. Ada berapa tanda kiamat itu? SMP 10.
Ya Allah. Ya, ada dua. Apa saja? Kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang kecil itu berapa? Halo? Coba diam. Yang Ikhwan diam. Iya, gimana? Ya udah, Ustadz ganti pertanyaannya. Tanda kiamat besar, sebutkan 3 saja. SMP. Ya, taib. Masya Allah, dapat juga. Ya, ya. SMA, dengerin SMA. Dengerin SMA. Tadi Ustadz jelaskan di pembahasan masalah malaikat Jibril, balik lagi ke masalah Jibril ya. Jibril ini memiliki kekuatan. Contohkan seperti apa kekuatan Jibril itu. Yang SMA, contohkan seperti apa kekuatan Jibril. Coba diam. Ustaz biar dengar ya. Hah? Ya betul. Masya Allah. Masya Allah, dapat juga. Fadhal. Ya. Balik ke SMP. Apa warna rambut Jibril? SMP, warna rambut Jibril apa? Satu aja. Nanti hadiah satu rame-rame kalau yang jawab tuh. Rambutnya hitam, Masya Allah. Dapat. Balik ke Ikhwan, dengerin. Perhatikan. Siapa wanita yang mendapatkan salam dari Allah? Wow, SMP. Masya Allah. Antum. Ya Allah. Ya antum ya. Siapa? Khadijah, Masya Allah. Dapat. SMP. SMA. Dengerin SMA. Coba dengerin dulu. Ya. Siapa sahabat yang selalu dipakai tasyakul Jibril? Jadi Jibril kalau beralih rupa dengan sahabat ini, siapa namanya sahabat ini? SMA. Mana SMA? SMA itu? SMA ya. Dihya Al-Kalbi, Masya Allah.
SMP dengerin. Apa namanya negeri kaum Lut? Wah, SMP. Mana? Ini? Coba. Negeri Sodom. Ahsan, masya Allah. Yang Ahwat, dengerin Ahwat. Dengerin. SMP. Tugas malaikat Jibril apa? Satu aja, nggak usah teriak-teriak, satu aja. Coba tunjuk oleh musrifahnya tuh satu aja, siapa? Ahsanti, masya Allah, menyampaikan wahyu. SMA, dengerin. Satu lagi pertanyaannya. SMA, dengerin. Yang mudah-mudah saja. Sebutkan cara Jibril menyampaikan wahyu. Tadi di sini sudah disebutkan 2, berbicara tanpa perantara dan mimpi. Ada tersisa 6. Sebutkan 2 lagi. SMA. Gak ada yang jawab? Ada? Apa Ustaz? Iya, kesisipkan ke hati. Taib satu, yang satunya? Ya sudah, nggak apa-apa, satu aja dapatlah. Capek. Ini ikhwan nih, rebutan nih. Tinggal satu sama kreseknya nih. Dengerin. Coba dengerin. Pertanyaan belum? Dengerin aja dulu. Berapa jumlah sayap malaikat Jibril? Mana ini? Paling belakang tuh, ya hitam, itu. 600. Ahsan, ada. Nah, sedikit. Baik, nah sampai di sini hadiahnya habis ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang